Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fidela Aurelia Kasanati dari kelas 1E dengan NIM 6670250130. Di sini, aku akan menjawab dua pertanyaan dan dua kritik yang diberikan oleh teman aku Alin atas presentasi yang udah aku lakukan di minggu kemarin. Pertanyaan pertama, kalau pergantian kurikulum selalu dibilang buat menyesuaikan perkembangan zaman, emang benar itu dari kebutuhan nyata dunia pendidikan atau cuma pencitraan politik pejabat baru aja? Kalau menurut aku pribadi sih, jujur aja ya, kayaknya tuh nggak sepenuhnya karena kebutuhan nyata pendidikan. Emang alasannya tuh kedengaran bagus, katanya biar nyesuaiin zaman ya. Tapi kalau dilihat dari kebiasaannya, kayak sadar nggak sih tiap ganti menteri tuh pasti ganti kurikulum? Ya kelihatan banget kalau ada nuansa politiknya di situ kan. Kayak setiap pejabat tuh pengen ninggalin jejak biar nanti tuh orang-orang tuh ingat kayak, oh ini kurikulumnya zaman menteri ini. Padahal masalah dasarnya kayak kesiapan guru, fasilitas sekolah, sama ketimpangan antar daerah tuh belum bener-bener diberesin. Jadi menurut aku pergantian kurikulum tuh sering lebih kelihatan kayak pencitraan politik aja. Kalau emang mau bener-bener nyesuaiin zaman katanya, seharusnya tuh yang dibenerin dulu itu sumber daya manusianya, bukan cuman ganti nama atau sistem yang di atas kertas aja gitu loh. Terus lanjut ke pertanyaan 2, itu sejauh mana sih guru, siswa, dan masyarakat punya peran dalam nentuin arah kebijakan pendidikan biar nggak terus dikontrol oleh kelompok elit gitu. Nah, kalau yang ini aku ngerasa ruangnya tuh sebenarnya ada, tapi belum benar-benar terbuka lebar. Kayak guru, siswa, dan masyarakat tuh lebih sering cuman dijadiin kayak bahan coba-coba objek kebijakan, bukan bagian yang diajak nentuin arah kebijakan itu sendiri. Kadang pemerintah emang bikin forum atau diskusi publik, tapi yang diundang terbatas banget. Kadang malah cuman formalitas biar kayak kelihatan, oh udah nih ngelibatin masyarakat itu sendiri. Padahal yang paling ngerti kondisi di lapangan kan mereka-mereka ini kan, karena yang menjalani dan mengerjakan dan melakukannya itu kan orang-orang itu gitu. Harusnya ada sistem partisipasi yang emang beneran nyata, misalnya kayak forum pendidikan tiap daerah yang rutin diadain, atau survei nasional sebelum kurikulum baru tuh diterapin. Jadi kebijakan yang keluar tuh bukan dari atas aja, tapi hasil dari masukan orang-orang yang emang terlibat langsung di dalam dunia pendidikan itu sendiri gitu kan. Terus ini aku akan menanggapi kritik pertama, yaitu materinya udah bagus tapi kurang data konkret buat nguatinnya. Iya, emang di sini tuh aku ngakuin banget kalau waktu presentasi tuh aku emang lebih fokus ke ngasih pandangan dan kritik dari sisi politiknya, tapi aku lupa buat masukin data pendukung yang kuat. Padahal kan data pendukung tuh penting banget ya, biar argumen aku tuh nggak cuman sekedar opini aja. Misalnya aja nih ya, dari hasil tes PISA, skor literasi Indonesia tuh turun dari 397 di tahun 2015 jadi 359 di tahun 2022. Itu bukti nyata kalau pergantian kurikulum yang sering tuh belum berdampak positif. Terus dari laporan Kemendikbudristek 2024 juga disebut banyak sekolah di daerah tuh yang belum siap menjalani kayak kurikulum merdeka karena kurang pelatihan guru dan fasilitasnya masih minim. Jadi ya, kritik itu bener banget dan itu jadi catatan buat aku ke depannya supaya setiap analisis itu tuh aku juga harus disertai data biar lebih kuat dan ngeyakinin juga gitu kan. Terus di sini aku akan menanggapi kritik yang kedua. Kamu bahas soal pentingnya kesadaran politik dan partisipasi masyarakat, tapi belum ngejelasin bentuk konkretnya tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah, iya, benar juga waktu itu sih aku ngomongnya tuh masih di tataran umum banget. Kayak kalau dipikir lagi, bentuk partisipasi itu banyak banget. Misalnya guru dan orang tua tuh bisa ikut dalam musyawarah pendidikan di daerahnya masing-masing. Jadi sebelum ada kebijakan baru, suara mereka udah masuk duluan. Terus juga lewat komunitas guru atau forum online.
menurut aku kuncinya tuh cuma satu sebenarnya, pemerintah tuh mau denger apa enggak sih, kayak, dan masyarakat juga mau ngomong atau enggak gitu. Kalau dua-duanya aktif, pendidikan kita tuh bakal jauh lebih relevan sama kebutuhan nyata, bukan cuma kebijakan formal di atas kertas gitu. Sekian, terima kasih.